Jangan sekali-sekali kamu tergoda oleh hawa nafsu. Kamu mau tahu kesalahanmu apa? Makanya kamu harus tahu anak kamu. Apapun ritual yang bakalan Mas Arya lakukan, Reni bakal ikutin. Buka baju kamu. Yang benar, Mas. Reni harus buka baju. Siapa yang kamu? Ya kamu lah, Mas. Kenapa sih kita bunuh Reni, Mas? Terbongkarnya kasus penipuan berkedok orang pintar atau dukun makin marak belakangan ini. Kasus Kanjeng Dimas yang sempat heboh dengan penggandaan uangnya hingga tertipunya wanita-wanita yang menjadi korban ritual aneh sang dukun palsu makin membuat kita miris. Saya pernah minta paling besar itu 350. Tapi memang sampai sendiri bisa menggandakan emas itu, nggak bisa. Saya nggak bisa. Meski masyarakat kita terbilang sudah modern, rupanya tak lantas membuat hal-hal klinik dan mistis di sekitar sirna begitu saja. Kepercayaan pada hal-hal mistis dan klinik bahkan masih dilakukan sebagian orang untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya, mulai dari karir, usaha, hingga asmara. Di tengah kebutuhan itu, sebagian oknum justru memanfaatkannya sebagai tipu muslihat. Motifnya beragam, mulai alasan uang hingga memuaskan hasrat seksualnya. Dipegang juga, tapi lebih ke bagian sensitif. Sensitif, tapi ada seksual intercourse? Iya, dia memasukkan alat kelaminnya. Seperti itu. Ya saya bilang sama Bapak, karena saya kasihan itu. Kalau Mama nggak tahu, mungkin Mama akan terus mengajak saya ke tempat itu. Terbongkarnya praktek dukun palsu asal Tuba Tengah Agustus 2017 silam berdalih ritual pengobatan alternatif, seorang pria bernama M. Agustus Santo berhasil mengelabui sekitar 4 korban pasien wanitanya melalui ritual cuci alat vital. Wanita berinisial DIP, warga Kecamatan Lubuk, Palembang, maksud hati ingin berkonsultasi ihwal bahtera rumah tangganya nyaris karam. DIP malah dikerjain seorang dukun melalui ritual mandi kembang di sebuah hotel kota Palembang 3 April 2018 lalu. Dan kasus serupa, penipuan berkedok pengobatan alternatif juga terjadi di wilayah hukum Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah wanita yang umumnya memiliki masalah asmara mengaku merasa dilecehkan oleh dukun AR. Mirisnya, sebagian korban malah datang ke dukun AR melalui rayuan istri sang dukun yakni YT. Dengan cara modusnya adalah yang bersangkutan mempunyai istri, tersangka punya istri dan istri tersebut kerja di pabrik garment salah satu perusahaan yang ada di sini, dan istri tersebut menerima tawaran-tawaran teman-temannya yang terutama bagian yang ada putus cinta atau mau cerai, asmara, kebanyakan asmara. Kemudian istri tersebut membawa temannya ke suaminya yaitu si tersangka untuk diobati. Jadi tersangka sendiri pun memilih kalau andai kata korbannya itu atau calon korbannya itu berparas cantik atau berwajah cantik, dia akan melakukan segala bujuk rayu atau paksaan untuk melakukan pencabulan terhadap si korban. Kisah yang sama namun berbeda juga terjadi pada pasangan Arya bersama istrinya Mira. Bermula dari kesulitan ekonomi yang dialami pasangan ini, Arya yang berprofesi sebagai tukang pijat keliling mengambil jalan pintas untuk mengantarkannya ke dalam jeruji penjara. Mira, ngapain dia di sini? Udah nggak beres ini. Berani-beraninya dia selingkuh di belakangku. Mira, ngapain kamu di sini? Dan siapa dia? Mas Arya? Mas Arya ngapain di sini? Jawab pertanyaanku, Mira. Dia siapa? Sabar dulu, Mas, sabar dulu. Dia tuh cuma teman aku. Teman? Mana ada teman mesra kayak gini? Mas, kamu tuh jangan salah paham dulu. Dia tuh cuma terakhir aku makan. Jangan bohong, Mira. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, kamu mesra dengannya. Sekarang, kamu pulang. Mas, jangan teriak-teriak. Kamu pulang. Mas, cukup ya. Aku tuh udah capek ya sama kamu. Kamu tuh nggak pernah enakin hidup aku.
Mira, istri Arya, merasa tak pernah mendapatkan kesenangan selama menikah dengan Arya. Bahkan untuk sekedar makan malam di luar pun Arya tak mampu membayarnya. Selama ini tuh kamu udah kasih aku apa sih, Mas? Dasar wanita nggak tahu diri. Gak usah ikut campur. Mira istriku. Paham? Oke, aku pergi. Karena aku janji nggak bakal ganggu Mira lagi. Makanya, jadi suami tuh senengin istri. Kalau kamu cuma jadi tukang pijet, seumur hidup nggak bakal kamu bisa bayar dan makan di kafe. Kamu pergi. Mas udah. Mas. Pergi kamu. Udah, Mas, malu. Sekarang kamu pulang. Enggak. Pulang. Ih, lepasin tangan aku. Aku mau pulang sendiri. Hati Arya begitu hancur, tercabik-cabik melihat istri yang ia cintai berduaan dengan pria lain. Sebesar apapun amarah Arya, Arya menyadari selama ini dirinya tak dapat membahagiakan istrinya. Mas, Mira gak bisa kayak gini terus. Mira capek. Setiap hari ribut. Mira gak bisa, Mas, hidup kayak gini. Tiap hari kita tuh kekurangan. Utang di warung udah numpuk, Mas. Mira malu, Mas, tiap hari ditagih. Mira tuh pengen kayak yang lain. Punya gelang emas, kalung emas, dan bisa makan enak, Mas. Kalau Mas cuma pijit terus, apa yang bisa Mira harapin, Mas? Iya, Mir. Mas paham. Tapi kamu tahu kan, keahlian Mas cuman meja. Mas akan cari pekerjaan lain. Rasa takut kehilangan dan sayangnya Arya kepada Mira membuatnya harus berpikir bagaimana cara membahagiakan istrinya. Makanya, cari kerja tuh yang benar. Kerja apa kayak serah. Tak mempunyai keahlian lain selain menjadi tukang pijat, Arya akhirnya memutuskan untuk mengembara mengikuti saran seorang sahabatnya, berguru untuk memperdalam ilmu pijatnya. Arya, untuk membuka aura gaibmu, kamu harus bertapa selama 40 hari. Dan setiap hari, kamu hanya boleh makan kembang kandil. Tetapi ingat, jika kamu nanti sudah mendapatkan ilmunya, jangan sekali-sekali kamu tergoda oleh hawa nafsu. Akhirnya, Bahlimin pun menurunkan ilmu buka auranya kepada Arya. Berbekal ilmu pijat dan buka aura dari Bahlimin, Arya mulai keliling kampung menawarkan jasanya. Sekarang aku tanya, siapa cowok itu? Cowok yang mana, Mas? Jangan pura-pura kamu nggak ngerti. Cowok di HP-mu. Mas, aku tuh cintanya sama kamu. Dan nggak mungkin aku selingkuh. Gak percaya aku. Ya Allah, itu tuh cuma teman, Mas. Aku sama dia nggak ada apa-apa. Gini ya, kalau kamu nggak ada apa-apa sama dia, harusnya kamu hapus itu foto. Mas, aku tuh cintanya sama kamu. Nggak mungkin aku selingkuh. Terserah kamu lah, capek aku. Mas, Mas. Nah, Pas. mana? Mau kemana? Reni, gadis tetangga yang pernah membuat Arya patah hati, sedang mempunyai masalah dengan suaminya. Arya pun berhasrat untuk menaklukkannya kembali. Reni, kenapa kamu nangis? Mas Arya, enggak kena debu aja. Saya dari mana? Biasa, kebetulan lewat sini, terus aku lihat kamu. Jangan sedih. Namanya rumah tangga, pasti ada saatnya berantem. Suamimu
nggak bakal ninggalin kamu. Ini kesempatanku untuk mendekati kamu, Ren. Dulu kamu tolak cintaku karena aku miskin. Mas Arya, kok ngelamun? Oh, nggak apa-apa. Yaudah, aku pulang dulu aja ya. Oh, ya udah, salam buat Mbak Mira ya. Siap. Merasa sudah berhasil dan cukup uang, Arya berkeinginan untuk kembali menemui istri yang telah berbulan-bulan ia tinggalkan. Assalamualaikum. Kenapa kaget Mir lihat aku? Oh, masih ingat pulang? Kemana aja mas sebulan ini? Kirain udah dapet janda kampung sebelah. Duh, Mir. Kamu ini suami pulang bukannya seneng malah marah-marah. Mas, istri mana yang gak marah ditinggal suaminya berbulan-bulan tanpa ada kabar yang jelas? Sini duduk. Duduk sini, Mir. Wah, uangnya banyak banget. Melihat apa yang dibawa suaminya, seketika Mira melupakan kemarahannya pada Arya. Sekarang ini aku udah buka pengobatan alternatif dan uang ini hasil dari pengobatanku. Sejak saat itu, Arya membuka praktek jasa pembuka aura. Satu persatu pasien datang dan kebanyakan adalah wanita yang punya masalah keluarga. Dan salah satu calon korbannya adalah Reni. Ya Allah, Mas Rizky. Kamu tega ya? Kamu nuduh aku yang selingkuh. Kamu coba lihat sendirinya kayak apa. Mas Rizky, kamu ngapain di sini? Ini perempuan, siapa dia? Kamu jangan asal sembarangan nuduh Siapa ya. dia? Kamu Siapa? jangan sembarangan nuduh ya. Aku sama dia itu ada urusan kerjaan. Kerjaan? Iya. Kerjaan pakai meluk perempuan ini? Seperti itu kerjaanmu? Mbak, kita sama-sama wanita ya. Dan kamu pasti tahu perasaanku saat ini kayak apa. Ketika kamu lihat suami jalan-jalan sama wanita lain dan suami mesra-mesraan sama wanita lain. Ngerti kan? Jadi aku mohon Mbak tinggalin Rizky. Aku mohon banget tinggalin Rizky, Mbak. Apa sih? Dengerin aku ya. Aku lagi ada kerjaan. Mending sekarang kamu pulang. Ayo Mas pulang. Insaf Mas. Oke kalau Reni ada salah sama Mas. Tapi gak kayak gini caranya Mas. Ayo pulang. Pulang Mas, pulang. Udah ya, aku sibuk. Pulang kamu. Kamu saja. Pulang. Kamu tega Mas. Pulang sekarang. Pergi. Pulang sana. Malam itu, hati Reni benar-benar sedih dibuatnya. Pria yang selama ini mendampingi hidupnya bermesraan dengan wanita lain yang lebih cantik dari Reni. Wajah Mira bersinar-sinar. Mira benar-benar bangga pada suaminya Arya telah merubah nasib dan menghasilkan pundi-pundi uang untuknya. Banyak uang sekarang kamu, Mir. Iya dong, suaminya siapa dulu? Iya, Mir. Yang penting kita nggak kekurangan dan miskin kayak dulu lagi. Tapi ingat, kamu harus tetap bantu promo ya. Oh iya, nanti aku mau jemput Reni ya. Soalnya kemarin dia cerita, dia lagi ada masalah rumah tangga. Terus aku suruh dia konsul ke Mas. Yang bener, Mir. Arya senang karena Mira akan mendatangi rumah Reni dan menawarkan jasanya untuk menyelesaikan masalah Reni. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Arya. Kesempatan untuk melancarkan hasratnya. Hai Ren. Hai Mira. Lagi ngapain? Ih, motornya baru ya. Alhamdulillah, semenjak Mas Arya banjir pasien di rumah, jadi bisa kebeli motor baru deh.
Mira berusaha membujuk Reni agar memakai jasa suaminya untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Makanya kamu kapan main ke rumah? Biar suamimu bisa disembunyi sama suamiku, biar nggak selingkuh lagi. Iya sih. Mas Rizky udah pulang? Masih siang? Mira, tumben di sini. Kamu aja yang jarang kelihatan. Udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Reni merasa Rizky telah berubah, tapi Reni berusaha bersabar dan tetap bertahan demi keutuhan rumah tangganya. Mas, sibuk ya? Enggak, capek aku mau istirahat. Mas, aku pijetin kakinya ya. Nggak usah. Apaan sih marah-marah terus deh sama Reni? Kenapa sih, Mas? Terus yang tadi malam itu siapa? Tuh, yang tadi malam itu temanku. Aku sama dia tuh ada urusan kerjaan. Tapi mesra-mesraan kayak gitu. Siapa yang mesra-mesraan coba? Jelas-jelas Reni yang lihat. Kamu kok nggak percayaan sih? Mas itu marah-marah. Aku mau istirahat, capek. Udah deh, Mas. Gak usah marah-marah gitu deh. Udah, nggak usah kelendotan. Rintangannya. Gak usah, capek aku. Sih? Sama istri sendiri kayak gitu deh. Sana cepet. Ya udah deh. Halo Mbak. Ya Mbak, besok Toto Auranya di hotel aja sih Mbak. Biar enakan. Lebih privacy aja sih. Mas Arya. Lucy? Sini, masuk. Duduk, masuk. Kamu ngapain di sini? Masalah kamu yang kemarin gimana? Udah beres? Beres apanya? Aku itu... Iya tapi... Udah, Masa harus kayak gini sih? percaya sama aku kan? Ren! Halo Mbak. Ya Mbak, besok Toto Auranya di hotel aja sih Mbak. Biar enakan. Lebih privacy aja sih. Mas Arya. Lucy? Sini, masuk. Duduk, masuk. Kamu ngapain di sini? Masalah kamu yang kemarin gimana? Udah beres? Beres apanya? Aku itu... Siapa yang kamu? Ya kamu lah, Mas. Aku itu berhubungan cuma sama kamu. Gak ada sama yang lain. Bagai petir di siang bolong, Lucy yang pernah menjadi pasien Arya sebelumnya mengaku hamil atas perbuatan Arya. Perbuatan bejat yang dilakukan dengan alasan buka aura. Sekarang ikut aku. Loh Mas, mau kemana lagi kan baru pulang? Udah mau pergi lagi? Kantor, ada rapat. Apa lagi sih? Mas tuh udah berubah. Udah gak sayang lagi sama Reni. Suka marah-marah. Gak pernah di rumah. Suka pergi sama wanita lain. Mas, salah Reni itu apa? Kamu mau tahu kesalahanmu apa? Makanya kamu kasih tahu anak kamu. 7 tahun kawin. Dan hamil. Udah, aku mau pergi. Mas Rizky. Kayaknya kamu harus cepet-cepet ke Mas Arya deh. Biar auramu tuh dibuka. Biar Mas Rizky gak berpaling lagi dari kamu. Biar kamu gak kayak gini terus. Haruskah aku ke dukun agar suamiku seperti dulu lagi?
Dan kenapa semua ini terjadi sama aku? Kamu yakin itu aku? Mas, aku berhubungan cuma sama kamu saat ritual buka aura. Mas gimana sih? Mas harus tanggung jawab. Ini kerjaan gak dapet, makanya dapat anak. Pokoknya aku gak mau tahu, Mas harus tanggung jawab. Udah. Kamu gak usah panik dulu. Ini ada uang, 5 juta. Kamu pergi ke dukun kandungan. Maksud kamu apa ini, Mas? Kamu nyuruh aku buat gugurkan kandungan ini? Ya kamu, Mas. Aku nggak mau. Kalau ini cara terbaik buat kita, kamu harus lakukan. Ya kamu, Mas. Ini ambil aja uang kamu. Mendingan aku laporin kamu ke polisi. Tenang dulu, aku nanti akan ke rumah. Aku akan bertanggung jawab. Merasa takut dilaporkan polisi, Arya pun berjanji akan bertanggung jawab pada Lucy. Meskipun itu hanya janji manis Arya agar Lucy pergi. Sekarang kamu pulang aja dulu, ya. Mas, awas ya sampai kamu ingkar janji. Pokoknya aku bakal laporin kamu ke polisi. Hasrat Arya tak bisa ia sembunyikan. Lucy yang telah menjadi korban sebelumnya pun tak membuatnya sadar akan perbuatannya. Aku sudah tahu kalau Rizky suaminya sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Kok Mas Arya tahu? Kan aku sudah bilang, Mas Arya itu sakti. Aku akan mencoba menerawang. Tapi Mir, kamu keluar kamar dulu. Aku takut konsentrasiku akan terganggu. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Demi untuk mendapatkanmu, aku bisa lakukan apa saja. Coba aku lihat garis tangan kamu. Sebelum suamimu balik ke kamu, aku harus dapetin tubuh kamu. Sekarang, aku akan melihat bagian leher kamu. Arya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan Reni. Mas Arya, Aku melihat aura gedap dari tubuh kamu. Besok aku akan ke rumahmu untuk apa Mas? untuk melihat kondisi kamarmu. Apakah ada aura iblis atau tidak. Tapi ingat, jangan sampai ada orang yang tahu. Tidak kehabisan akal, mengetahui Reni tak semudah pasien lainnya. Arya pun membuat rencana. Untuk melampiaskan hasratnya, Arya dengan sengaja mencari kesempatan untuk bisa berdua dengan Reni. Mas, ini ada Susi. Besok dia mau interview kerja. Lumayan lah, dibantuin ya. Mas, bengong aja. Yaudah, masuk. Yuk. Satu persatu pasiennya pun menjadi korban hasrat Arya. Kapan kamu tuh dan istri kamu? Iya, aku masih nunggu waktu yang tepat. Dari kemarin kamu selalu bilang tunggu waktu terus. Aku tuh nggak mau ya digantungin kayak gini ya, Mas. Ini tuh nggak jelas. Mama papa aku udah nanyain kapan kita nikah. Ini tuh udah saat yang tepat buat kamu dan istri kamu. Dia tuh udah tahu hubungan kita. Iya sayang, makanya dengerin aku. Secepatnya dia. Ya. Loh Mas Arya, kok dikunci sih pintunya? Iya, biar lebih privasi aja. Arya pun mulai melancarkan tipuan bejatnya pada Reni dengan dalih ingin membuka aura kamar Reni. Arya berusaha merayu Reni. Kamar kamu ini banyak aura negatifnya. Pantesan aja suami kamu nggak bisa melihat kecantikan kamu. Apa yang harus Reni lakukan, Mas? Aku bisa melakukan ritual di kamar kamu kalau kamu mau. Reni sih mau, asal Mas Rizky balik kayak dulu lagi. Ya udah, sekarang kamu buka baju. Apa Mas Arya? Buka baju kamu. Yang benar, Mas. Reni harus buka baju. Ayo dong. Mas Arya. Mas Arya. Nggak ada yang tahu di sini. Iya, Mbak. Nggak ada yang tahu sih, Mas, memang. Ayolah. Kamu mau kan suami kamu itu balik? Iya, tapi Mas Arya,
Ayo. Harus kayak gitu ya? Iya. Udah nggak Mas Arya, tapi apa, nggak ada yang tahu. iya tapi Udah, masa harus kayak gini sih? percaya sama aku kan? Ren, Ren, Kata nggak ada orang. Aku bilang nggak ada orang. Ren, 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 Iya mas, bentar mas. Aduh bentar. Ren, mau banget sih. Iya mas, iya bentar mas. Iya bentar. Ren, Iya mas, maaf. Kali ini, aksi bejat Arya kepada Reni berhasil digagalkan oleh kedatangan Rizky, suami Reni. Assalamualaikum. Loh, Mas Arya udah pulang. Gimana Reni? Ambilin aku minum. Haus banget aku. Buruan ya. Iya Mas, Mira ambil minum ya. Buruan. Mas Arya? Apa aku bilang ke istrimu sekarang? Mas Arya? cukup. Bunuh mas, bunuh. Ya, Mendingan pasti kita bunuh Reni mas. Cukup. Mas Arya? Ngapain kamu sini? Aku udah pernah bilang, jangan kesini lagi. Nanti aku akan ke rumahmu. Bertanggung jawab. Iya, tapi kapan, Mas? Lucy yang merasa termakan dengan janji-janji Arya kembali mendatangi rumah Arya. Sebulan yang lalu aku kesini, tapi Mas bilang sabar terus. Sampai kapan, Mas? Pokoknya, aku akan ke rumahmu nanti. Apa aku bilang ke istrimu sekarang? Sabar aja, pokoknya nanti aku akan ke rumah. Mas Arya? Pasti aku akan bertanggung jawab, oke? Mas Arya? Ini pasien ya Mas? Iya, pasien, Om. Kenapa nggak dibawa masuk aja pasiennya Mas? Iya, nanti. Mir, tolong beliin aku beras merah ya. Soalnya masalahnya dia udah berat banget nih. Beras merah? Buat apa Mas? Udahlah, pokoknya cariin aku beras merah. Iya Mas. Tak ingin diketahui istrinya beralasan memerlukan syarat segera, Arya segera meminta Mira membelikannya. Dalam kondisi takut aksinya terbongkar, Arya mengancam Lucy untuk tidak ke rumahnya lagi. Kamu jangan pernah sekali-kali datang ke rumah, atau kamu tinggal nama. Tapi Mas, ini gimana kamu? Kamu ini tega ya? Aku udah pernah bilang, aku akan bertanggung jawab. Tapi nggak hari ini, nggak sekarang. Sekarang, kamu pergi. Lucy juga ketakutan karena diancam akan dihabisi. Mas, kenapa sih Mas jadi berubah gitu? Atau karena anak? Aku benar-benar pengen punya anak, Ren. Iya Mas, terus gimana caranya? Nggak tahu lah. Tapi kalau kamu mau, izinin aku nikah lagi ya. Biar aku punya anak. Apa Mas? Harus dengan cara itu kan? Jahat loh Mas kamu sama Reni. Enggak Mas. Sampai kapanpun Reni nggak bakal ngizinin untuk nikah lagi. Mendingan Reni itu dimarahin terus sama Mas. Tapi Reni nggak pernah diduain Mas. Mau sampai kapan? Tapi Mas tuh jahat. Mas tega sama Reni. Mana cinta Mas yang dulu? Mana sayang Mas yang dulu? Mas tuh jahat tau nggak?
kalau Mas mau nikah lagi. Mas, jangan Mas. Bunuh Reni, Mas. Enggak. Reni nggak bisa kalau melihat Mas nikah lagi. Enggak. Cukup. Bunuh Mas, bunuh. Enggak, Mendingan Mas kita bunuh Reni, Mas. Hati wanita mana yang kuat melihat suaminya ingin menikah lagi? Reni merasa sedih atas keinginan suaminya untuk menikah lagi. Akhirnya ke rumah ibunya selama seminggu untuk menenangkan diri. Tapi tak sampai seminggu, Reni pulang. Ini sendal Mas Rizky. Itu sendal siapa? Mas Rizky. Apapun ritual yang bakalan Mas Arya lakukan, Reni bakal ikutin. Arya, keluar kamu Arya. Arya, Loh, Pak, ada apa ini? mana Arya si dukun cabul ini? Ini sendal Mas Rizky. Itu sendal siapa? Mas Rizky. Kok kamu udah pulang? Bukannya kamu seminggu di sana? Mas, kamu tuh ngapain di sini sama dia? Kamu bawa dia ke rumah. Ketemu di luar, sekarang dibawa pulang. Nggak malu kamu, ha? Terserah kamu. Capek aku. Bisanya ngomong terserah aja, terserah terus. Ser, kamu tuh laki-laki nggak berguna ya kamu ya. Nyala-nyalain orang seenaknya, sendirinya nggak ngajak. Pamit-pamit meeting lah, apalah. Siapa kamu? Berani-berani kesini? Ini tuh rumah suami kamu ya. Kamu bakal sama suami kamu. Bener Mas Rizky bakal nikahin aku. Rizky, kamu jangan diam aja. Kamu bilang sama dia, kamu bakal nikahin dia dan nikahin aku kan? Jawab, Mas. Mas, jawab. Iya, aku bakal nikahin kamu. Karena kamu gak bisa kasih aku anak. Ayo kita pergi. Rizky. Hati wanita mana yang tak hancur suaminya menceraikannya karena wanita lain. Dalam keadaan terpukul dan sedih, akhirnya Reni mendatangi Arya dan mau melakukan apa saja agar suaminya kembali lagi. Mas Rizky tadi udah nikahin aku. Gak mungkin. Gak mungkin Mas Rizky. Beneran. Tadi udah nikahin aku. Ya ampun, sabar ya. Mas Arya bantu Reni ya. Aku udah bantu Reni, tapi Reninya nggak mau ritual sama aku. Apapun ritual yang bakalan Mas Arya lakukan, Reni bakal ikutin. Asalkan Mas Rizky kembali lagi. Akhirnya, kesempatan itu datang juga. Aku akan menikmati tubuhmu, Wisnu. Arya merasa ini kesempatan yang tepat untuk melancarkan aksinya. Aku sudah persiapkan bak mandi berisi air kembang. Sekarang, buka pakaianmu dan pergilah mandi. Tapi Reni yang penuh dengan keraguan dan kebimbangan, akhirnya Arya memberikan obat tidur. Minumlah dulu ramuan Sukma ini. Perasaan aku gak enak deh. Mira yang selalu setia menuruti suaminya, tak curiga sedikit pun. Namun berbeda dengan hari ini, Mira tampak gelisah.
Bener ini rumahnya. Bener. Arya, keluar kamu Arya. Arya, Loh, Pak, ada apa ini? mana Arya si dukun cabul itu? Tunggu dulu, Pak, tenang dulu. Ini kenapa? Lihat, ponakan gara-gara si dukun cabul itu. Suruh keluar Arya. Nggak mungkin. Mas Arya nggak mungkin. Arya kayak suruh gitu. keluar, panggil. Arya, keluar kamu Arya. Ngapain kamu masuk? Pergi kamu, Mas. Denny. Keluar kamu. Keluar. Keluar kamu. Keluar. Yuk, lihat ponakanku. Gara-gara kamu. Katanya mau tanggung jawab. Mana tanggung jawabmu? Sampai sekarang nggak jelas. Ayo kita ke kantor polisi. Dalam menjalani kehidupan, memang kita selalu dihadapkan dengan permasalahan. Namun apakah permasalahan itu harus kita selesaikan dengan cara-cara yang instan? Akibat ulahnya, kini AR harus menerima amukan massa yang hendak menghakiminya, namun berhasil diamankan pihak kepolisian sektor Cibadak, Sukabumi. Dari keterangan polisi terkuak jika korban AR yang umumnya wanita muda berjumlah hingga 20 orang lebih. AR pun terancam hukuman 9 tahun penjara atas dugaan penipuan dan pencabulan. Pada malam hari di pukul 24.00 sampai pukul 02.00 yang bersangkutan korban melakukan praktek pendukunan dengan cara membuka korban, tersangka membuka baju korban baik dari atas sampai ke bawah sampai tidak berpakaian sama sekali. Kemudian korban disuruh melakukan perbuatan yang tidak senonoh seperti korban disuruh melakukan masturbasi sendiri. Semakin instan hidup bergerak, semakin marak dukun bertindak. Bukan pula dukun tempat kita mengiba, bukan juga kuburan tempat memohon doa. Tiada lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa datang ke dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah mengingkari sabda yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.